hikmah di balik ini supaya ketika sholat niatnya biasa, puasa niatnya biasa, zakat niatnya puasa, tapi umrah niatnya luar biasa. Mesti berhenti di situ, mandi, bersih, pakai kain ihram, sholat sunnat ihram, usolli sunnatal ihram, rakaataini lillahi ta'ala. Dulu ada pohon kayu di situ. Jadi bunyi hadisnya, yusolli rakaataini tahta syajarah. Nabi sholat 2 rakaat di bawah pohon kayu. Pohon kayunya sudah tak ada lagi, diabadikan menjadi masjid. Itulah dia masjid, namanya Masjid Bi'ru Ali. Bi'ru artinya sumur, Ali, sumur Ali. Karena berat kalimat Bi'ru, hilang hamzahnya, jadi Bir Ali. Bir Ali artinya sumur Ali. Jadi ada preman baru taubat, dikasih tahu sama ustadz pembimbing, nanti kita ke Bir Ali. Ustadz, saya ini taubat mau meninggalkan bir ini, jangan ajak lagi saya ke situ Pak Ustadz. Bi'ru Ali. Sampai di situ kita udah mandi di Madinah, sudah bersih-bersih, udah pakai kain ihram. Lalu kemudian sampai di Bir Ali, sholat sunat tahiyatul masjid. Habis itu sholat sunat ihram. Habis itu baru berniat 3 saja. Labbaika Allahumma umrah. Labbaika Allahumma umrah. Labbaika Allahumma umrah. Tapi Ustadz kami yang ngajar niatnya panjang Pak Ustadz. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Boleh, nggak salah. Tapi saya biasa kalau ngasih umroh pengalaman dulu. Peserta umroh saya itu resiko tinggi. Nggak bisa ngapal panjang-panjang. Dibaca awal hilang ujung, baca ulung hilang pangkal, dibaca tengah ujung pangkal hilang. Jadi saya pilih yang paling singkat. Labbaika Allahumma umrah. Saya pun kalau ngajar almarhumah emak saya gitu. Apa yang paling pendek? Labbaika Allahumma umrah. Ya ini cocok nih, sesuai kata dia. Nah, setelah itu perhatikan semua larangan-larangan ihram. Yang perempuan jangan sampai menutup wajah, menutup tangan pakai kaos tangan, jangan sampai terbuka aurat. Yang laki-laki sebaliknya, jangan sampai menutup kepala, jangan sampai pakai sepatu, jangan sampai pakai helm. Jangan sampai di Makkah lihat ada jual peci, topi bagus dipasang. Jangan sampai ngerumpi, ceritakan aib orang, kawan belanja gak berhenti-berhenti dari mulai anak onta sampai cucu onta. Jangan sampai buat maksiat, melihat yang tidak baik. Lalu kemudian lebih banyak mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau ada kawan yang sebelah mulai ajak ngobrol, gimana kabarnya anak Syam? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kira-kira Ustaz Somad di bis mana deh? Kok nggak kelihatan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jalannya lurus, bisnya dingin, perut kenyang, habis makan snack. Baru 5 kali talbiyah. Lebih baik tidur daripada ngomongin orang. Lalu kemudian berhenti untuk menikmati santap siang. Makan boleh, ke toilet hati-hati. Toilet karena jamaah banyak, ramai, kotor, najis. Kalau buka kain ihram, kalau ke toilet hati-hati. Lalu kemudian ibu-ibu jangan sampai pegang sabun, sabun ada parfum wangi-wangi, nggak boleh, kena denda. Lalu kemudian setelah perjalanan 6 jam 7 jam sampai di kota Makkah. Sebelum masuk kota Makkah ada pintu gerbangnya. Cirinya bangunan tiang bulat, ada kubah di atasnya. Nah, maka Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khairi ahliha wa khairi ma fiha. Ya Allah, aku memohon kebaikan kota Makkah, kebaikan penduduknya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Aku mohon perlindungan dari kejelekan, keburukan yang ada, dari orangnya dan semua yang tidak baik. Setelah itu lalu kemudian terus sampai ke hotel. Tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya yang di Indonesia kalem, tenang,
Rupanya waktu perut kenyang. Begitu sampai di Makkah, perjalanan panjang, badan lelah, stres letih, perut lapar, mau cepat ke kamar, mengamuk musang berbulu kambing. Mana kunci saya? Wah, mulai mengamuk. Ustaz, ini cerita siapa? Pengalaman pribadi saya. Sabar ya Pak, saya sudah capek sabar di Indonesia. Tenang ya Pak, Ustaz aja yang tenang. Akhirnya kita kasihlah kamar. Saya sibuk ngurus kunci waktu itu. Ngurus kunci. Bapak-bapak yang ibu kalau kurang sabar langsung naik ke atas ya, restoran ada, pergi makan di atas. Makan. Udah makan, baru ketemu. Pak Ustaz. Udah itu baru dibagi kunci. Naik saya ke atas. Saya tengok ibu-ibu udah pakai daster. Padahal belum tahap. Ada rambut yang terbuka. Lalu, bapak-bapak udah pakai jaket. Kenapa pakai jaket? Jaket ini ada jahitannya. Gak tahan Pak Ustadz kedinginan. Ibu, iya masa makan pakai pakaian putih? Nggak boleh dibuka Bu sebelum. Jadi gimana? Kena denda. Dendanya berapa? Potong kambing 1 ekor 600 rial. Langsung buka kalkulator 600 kali 3.000. Nggak ada duit Pak Ustadz. Mana nih Pak Ustadz? Nggak sanggup potong. Maka kasih makan 6 fakir miskin. Kambing nggak sanggup, makan fakir miskin. Berapa orang? 6 orang. Berapa? 90 rial. Ketetapan pemerintah Saudi Arabia. Hitung lagi, 90 rial kali 35.000. Nanti mau beli ceret kuning, beli rantang, beli. Nggak cukup Pak Ustadz. Kalau begitu kalian mesti puasa 3 hari. Puasa, sedang tadi aja kami nggak tahan Pak Ustadz. Kalau gitu kalian berdosa semua. Kalau gitu kami milih dosa aja lah Pak Ustaz. Stres saya menghadapi jamaah. Dia bilang dia pilih dosa. Aduh. Tapi itu jamaah bukan dari Kalimantan Selatan. Dari mana? Adalah, nggak boleh sebut daerah. Setelah bersih semua, makan, sehat, siap, barulah turun menuju Masjidil Haram. Sampai masuk pintu Masjidil Haram, Allahumma antas salam. Ibu nggak usah stres masalah bacaan, ikut aja apa kata pembimbing. Allahumma antas salam. Kalau hafal ikut, kalau nggak hafal ujungnya salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarak rabbana ta'ala dzal jalali wal ikram. Langkah ke kanan jamaah. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Habis itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Turun lift, turun melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah banyak yang terpukau. Ingat, setiap melihat sesuatu yang agung mulia, ingat Allah. Tasbih tahmid. Jangan mentang-mentang dari Kalimantan Selatan melihat Ka'bah, wow, amazing. Setelah itu membaca doa, lupa. Apa doa melihat Ka'bah Ustaz? Allahumma zid hazal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra. Allahumma zid man syarrafahu wa karramahu wa azzamahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra. Kalau kebetulan bukunya bisa digantung di leher, dilihat bagus. Tapi Pak Ustadz, saya kalau ngelihat mesti ada megang kacamata satu. Kacamatanya mesti digeser, kadang dekat, kadang jauh. Kalau gitu nggak usah lihat buku, takut orang ramai. Takutnya masih sibuk lihat buku, lihat kanan udah Afrika semua. Mana orang Kalimantan hilang. Jadi ikut aja. Itulah gunanya dari sekarang, setiap habis selesai sholat, itu dibaca. Tapi umroh ini nggak ada rukun kaulinya. Beda sama sholat. Kalau sholat mesti ada kauli Fatihah. Kalau nggak ada Fatihah, la salata, tidak sah sholat liman yang melaqra bi Fatihatil kitab. Kalau umroh nggak ada. Jadi andai ibu bapak dari mulai berali sampai tahallul nggak baca apa-apa sama sekali, hanya niat saja, umrohnya sah. Tawafnya diam, sa'inya diam, umrohnya sah. Namanya
umroh diam. Kami umroh silent. Jadi ada kawan saya pulang haji. Pas pulang haji dia bilang, "Mat, ada jamaah kami. Waktu tawaf diam aja. Waktu sa'i diam aja. Pas saya tanya, dia nggak ingat bacaannya, nggak bisa membaca. Tapi pas pulang pakai jubah, pakai sorban." Saya bilang, "Apa salahnya?" "Ya nggak ada salah sih, cuman aku ingat lucu aja," kata dia. Ya bagus. Jadi tidak ada salah sama sekali. Andai ada di antara bapak ibu jamaah berangkat dari mulai birali sampai tahallul, mulutnya pakai selasiban, gak bergerak sama sekali, umrohnya sah. Jadi jangan sampai nggak daftar, nggak berangkat gara-gara kenapa nggak berangkat? Khawatir Pak Ustadz baru hafal doa 2 putaran. Itu sunat semua baik. Andai tidak maka tetap baca tasbih, tahmid, takbir. Mencari pojok Hajar Aswad. Begitu dapat pojok Hajar Aswad, lihat pembimbing, lihat ke atas ada lampu warna hijau, lalu angkat tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Kalau bisa mencium Hajar Aswad, cium Hajar Aswad. Tidak bisa mencium Hajar Aswad, tangannya megang Hajar Aswad, tangan yang bekas megang Hajar Aswad itu dicium. Kalau enggak juga bisa melambaikan tangan dari jauh. Bismillah, Allahu Akbar. Habis itu lalu kemudian menuju tapak kaki Nabi Ibrahim. Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Apa kedengaran Pak Ustadz? Kalau yang di situ hanya jamaah Indonesia kedengaran. Tapi kalau udah campur sama jamaah lain, yang India kuat juga, ya kan doa. Banyak jamaah itu yang tidak fokus karena ustadz yang suara depan nggak jelas dicampur suara Turki, campur suara India. Jadi dia nengok-nengok aja gitu. Jangan sampai begitu. Akhirnya karena bingung ada pula yang buka handphone, nah langsung streaming. Kita ini masih ibadah, ini rukun. Jangan sampai rukun. Bayangkan kalau dalam rukun kita main-main handphone. Nah, jadi fokus saja. Kalau nggak bisa ikut banyak suara, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Pojok Hajar Aswad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Lalu kemudian sampailah ke rukun Yamani. Disebut rukun Yamani, rukun artinya tiang. Yamani tiang yang mengarah ke Yaman. Disebut dengan rukun Syami karena rukun yang mengarah ke negeri Syam, Suriah, Damaskus, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Rukun Syami namanya. Disebut dengan rukun Iraqi karena dia mengarah ke Irak. Tidak ada rukun Kalimantani. Rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraqi, rukun Hajar Aswad. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad doanya berubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lalu kemudian sampai ke Hajar Aswad, angkat lagi tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Lalu kemudian putaran 2, putaran 3, putaran 4, putaran 5, putaran 6, putaran 7, habis. Mulai menelusuri pinggir tepi, sampailah ke arah setentang sejajar belakang makam Ibrahim. Salat sunat tawaf 2 rakaat. Usalli sunnat tawaf raka'ataini lillahi ta'ala. Selesai 2 rakaat salat sunat tawaf, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallah, ayat yang lain enggak apa-apa, salat sunat. Habis itu berdoa, mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Terserah. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Banjar, bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Batak, bahasa apapun bahasa. Minta sama Allah. Allah Maha Tahu. Minta sama Allah. Habis itu selesai, baru kemudian menuju ke Bukit Sofa, minum air zam-zam. Hadap ke kiblat, berdiri. Tapi katanya nggak boleh minum berdiri. Ya nggak boleh minum berdiri, air putih biasa. Minum air zam-zam berdiri. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau hafal. Kalau nggak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Jangan langsung minum. Takutnya ada kawan ngeliat sudah, ente nggak hafal ya. Isi doa minum air zam-zam itu 3. Pertama, ilman nafi'an, ilmu. Yang kedua, rizqan wasi'an, rezeki. Yang ketiga, syifaan, sehat. Jadi anda yang nggak hafal bahasa Arabnya, 3 itu aja. Ya Allah, beri aku ilmu bermanfaat, beri aku rezeki yang melimpah, beri aku kesembuhan dari penyakit. Tapi jangan kuat-kuat dalam hatinya. Jangan lupa selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya pas lagi bawa jamaah, tiba-tiba heboh di belakang, polisi mengamuk. Kenapa? Itu gara-gara jamaah Ustadz. Kenapa? Rupanya jamaah ini menyiramkan air zam-zam ke lututnya. Habis minum, lututnya disiram air zam-zam. Enggak masalah menyiramkan air zam-zam ke lutut. Dia angkat roknya. Orang-orang melihat, terkejut dia. Entah terkejut karena apa, kudisnya wallahu alam. Dia terkejut. Ini. Jadi kalau mau disiramkan karena kaki sakit rematik, nggak salah. Ngambil barokah, nggak masalah. Dimandikan pun nggak masalah. Tentang masalah memandikan air bacaan doa. Sedang air bacaan doa saja boleh dimandikan, diusapkan. Apalagi air zam-zam. Qiyas dalilnya. Lalu kemudian setelah itu menuju Bukit Sofa. Sampai di atas Bukit Sofa menghadap ke arah Ka'bah, mengangkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah itu baca doa sir. Yang tadi takbir kuat, setelahnya doa sir untuk keluarga, untuk semua. Doa pakai ring. Ring pertama kedua orang tua. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk pasangan suami istri. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa untuk anak. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doa untuk saudara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita masing-masing. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu turun ke bawah. Turun ke bawah, nggak berapa lama langsung nampak tiang hijau. Dari tiang hijau ke tiang hijau, yang biasa jogging lari-lari kecil. Yang nggak biasa lari jangan lari, takut kaki terkilir. Biasa jalan biasa aja. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham sampai ke tiang hijau. Dari tiang hijau terus ke sana baca doa 1, doa 1, doa 2, doa 3, doa 4, doa 5, doa 6, doa 7. Ketika akan naik ke atas Bukit Sofa, terasa sudah akan naik. Inna safa wal marwata. Itulah pentingnya kita baca doa-doa ini setiap 1 hari 5 kali. Habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, tahajud malam. Andai tidak hafal, pas pembimbing baca, kita nyambung. Jangan sampai lain kata pembimbing, lain kata kita. Inna safa wal marwata. Tapi kalau kita udah sering baca, kita langsung nyambung. Kayak Yasin, walaupun kita baca sendiri nggak hafal, tapi kalau baca rame-rame hafal. Nah, nyambung dia. Nah, lalu kemudian sampai ke atas menghadap lagi ke Ka'bah, takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah.
turun ke bawah. Turun ke bawah, baca doa putar 2 sampai tiang hijau. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal azul akram. Naik ke atas, innas safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Naik ke atas, ngadap ke Ka'bah lagi, doa jahar Allahu akbar, doa sir, berdoa sampai akhirnya putaran yang ketujuh naik ke atas bukit Marwah. Habis, tutup dengan doa-doa. Setelah itu tahallul. Laki-laki yang sudah dipotongkan rambutnya, biasanya saya duluan dipotongkan, yang sudah ketemu dengan jamaah yang sudah, Bapak sudah Pak? Sudah, tolong potongkan. Habis dipotong, saya yang udah kena potong ini, barulah saya memotongkan Ustadz Atta, baru saya guntingkan. Lalu kemudian setelah itu, yang potong di atas bukit Sofa Marwah itu hanya sebagai simbolisnya aja. Nanti yang cukur benarannya langsung, biasanya kami langsung ke bawah Zam-Zam Tower, ada tempat potong, langsung habis 5 menit 10 rial. Ini rambutnya agak panjang dikit, nanti habis ini nanti awal Oktober, gundul. Anak saya Sami pun kena gundul juga. Diam aja dia, pas selesai tengoknya terkejut dia nengok rambutnya hilang. Bagi perempuan hanya ujung rambutnya saja. Jangan sampai ibu pergi sendiri ke situ minta potong juga. Pulang nanti ke Banjarmasin kaget suaminya, kenapa ada ABRI masuk desa ini pulang. Selesai, habis sudah. Pertama, niat. Kedua, tawaf. Ketiga, sa'i. Keempat, tahallul. Kelima, tartib. Kharajaka yauma waladathu ummuh. Keluar dari umrah itu seperti keluar dari rahim ibunya. Masa Pak Ustadz? Iya. Bapak Ibu nanti lihat saya setelah gundul seperti keluar dari rahim ibu saya. Gundul. Sebagaimana rambut itu bersih semua dari dosa, begitulah bersihnya. Lalu kemudian setelah itu kita jaga kesucian ini. Aibun, taibun, wa ila rabbina hamidun. Kami sudah kembali bertaubat, bersih, menghadap Allah, hanya memuji Allah. Alhamdulillah. Yang berangkat kita, yang tawaf kita, yang sa'i kita, tapi sesungguhnya itu qudrat iradat kehendak dari Allah. La haula wa la quwata illa billah. Selesai itu, besoknya mau umroh lagi. Umroh sunat. Pergi ke Tanim, bawa pakaian, sampai di Tanim mandi, habis itu niat umroh. Pergi ke Ji'ranah, sesuai dengan jadwal yang udah diatur Ustaz Atta nanti. Berapa kali umroh, itu umroh sunat. Biasanya saya umroh yang pertama diri saya, umroh yang kedua almarhum ayah, umroh ketiga almarhumah emak. Habis itu, tapi saya Pak Ustaz nggak bisa umroh, capek. Ya cukup, jangan membebani diri dengan yang kalau kita tidak mampu. Terus Pak Ustaz, isi ibadah sementara pulang. Nanti dibawa ziarah, ziarah artinya berkunjung. Ini Padang Arafah, ini Musdalifah, ini Mina tempat melontar jumrah, Ula Wusta dan Aqabah. Sebelah kiri di bawah istana ada Tugu tempat penyembelihan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih anaknya Ismail. Ini semua adalah pemakaman Ma'la di kota Makkah. Ini Masjid Jin, ini perluasan Masjidil Haram. Maka ini semua untuk menjadi pelajaran, mudah-mudahan kita bisa berhaji ke Baitullah. Anggap perjalanan umroh. Apa boleh umroh belum haji Pak Ustadz? Nabi umroh 4 kali sebelum haji. Yang pertama, umroh Hudaybiyah tahun ke-6. Yang tidak boleh masuk ke Makkah karena dicegat kafir Quraisy. Muncullah perjanjian Hudaybiyah. Umroh ke-7, umroh qadha. Umroh tahun ke-8, umroh Fathu Makkah. Waktu Nabi membebaskan kota Makkah bersama 10.000 pasukan. Umroh menjelang haji pada saat haji wada. Jadi ada satu bab khusus dalam Sahih Bukhari, bab al-umrah qabla al-hajj. Nabi melaksanakan umrah sebelum haji. Jadi tidak ada alasan orang kalau ditanya, ibu bapak tidak pergi umrah, saya belum haji. Itu
Itu sama dengan orang alasan nggak kurban, saya belum akikah. Sampai mati nggak pernah kurban karena belum akikah. Padahal tak ada hubungan. Anak kita itu tanggung jawab saya mengakikahkan anak saya, tapi saya tanggung jawab ayah saya. Kalau saya tidak diakikahkan dulu, itu beliau yang bertanggung jawab di hadapan Allah, dan tidak wajib hukumnya juga, sunat muakkad. Adapun mampu melaksanakan kurban. Ini sebagai perbandingan. Masjid, hotel. Perjalanannya singkat. Masjid, hotel. Tapi jangan lupa, antara masjid ke hotel ada pasar. Jadi orang yang sekali ke masjid, 2 kali ke pasar. Berangkatnya mampir dulu, pulangnya mampir dulu. Berapa banyak bapak ibu yang pergi berpasangan, bapak udah nunggu di depan hotel. Ibu mana pak? Ini Pak Ustadz, terlalu lama zikir di Raudhah. Begitu pulang 2 kresek penuh. Terkabul doa di Raudhah pak. Nggak salah belanja, nggak salah. Malahan ada ayat khusus untuk mencari rezeki di saat melaksanakan haji. Karena pada saat haji itu mereka dulu berdagang, berniaga. Setelah Islam datang, mereka lapor ke Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami dagang jualan musim haji? Laisa alaikum junahun anta tabtaghu fadlan min rabbikum. Turun ayat untuk menjawab. Kamu boleh berdagang, berniaga, mencari rezeki dari Tuhan kamu. Itu makanya jamaah-jamaah dari berbagai negeri pada musim haji dulu membawa. Jadi jual beli pada saat itu memang dari dulu itu menjadi pesan pasar terbesar kaum muslimin. Bukan sesuatu yang haram. Tapi hati-hati jangan sampai lebih banyak belanjanya daripada ibadahnya. Lalu selama menunggu pulang itu apa yang dilakukan? Masjidil Haram disucikan Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail untuk 3. Antahira baitiyah, wahai Ibrahim dan Ismail, sucikan rumahku, kata Allah. Untuk siapa? 3 orang. Lit-ta'ifin, orang yang tawaf. Wal-akifin, orang yang i'tikaf. War-rukka'is sujud, orang yang banyak rukuk dan sujud. Maka perbanyaklah 3 ibadah. Yang pertama, lit-ta'ifin, banyak-banyak tawaf. Yang kedua, wal-akifin, banyak-banyak iktikaf. Yang ketiga, waruka'is sujud, banyak-banyak rukuk sujud. Tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Salat sunat duha, salat sunat masuk tahiyatul masjid, salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat duha, salat sunat hajat. Masuk jam 2 malam, keluar dari hotel jam 2, masuk masjid. Salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat tahajud, salat sunat hajat, salat sunat witir, baca Quran. Selesai baca Quran, zikir, istighfar 100, solawat 100, la ilaha illallah 100, salat sunat lagi, baca Quran lagi, zikir lagi. Saya nggak bisa salat sunat Pak Ustadz, kaki saya sakit. Baca Quran pun nggak bisa Pak Ustadz, mata saya nggak jelas ayatnya. Zikir pun nggak bisa juga Pak Ustadz. Pulang tidur, nanti pas azan berangkat. Bagaimana lagi? Mau tidur di masjid, takut diusir cleaning service Masjidil Haram. Nah, lalu kemudian ibadah jangan sampai tinggal terus beribadah. Maka kita ambil hikmah-hikmahnya. Nanti kita ada pengajian tablik akbar di kota Makkah Al-Mukarramah bersama Ustadz Hatta dan sahabat-sahabat semua dari Sabang sampai Papua, Malaysia dan Brunei Darussalam, insyaallah. Mudah-mudahan tercapai berkat doa Bapak Ibu semuanya. Amin. Nanti jamaah kita Madinah dulu saatah. Sampai Madinah. Zaman saya dulu antrinya panjang, sekarang zaman sudah mudah sekali. Begitu sampai cop paspor langsung keluar. Memang perbaikan administrasi Saudi Arabia. Dulu petugasnya laki-laki. Laki-laki ini nggak mau tahu sama kita. Kita berdiri, dia ngobrol juga. Kita berdiri lama. Sekarang perempuan. Saya beberapa kali mendarat perempuan. Begitu datang, dicopnya cepat-cepat. Memang perempuan ini kalau kerja cepat ya. Biasa.
Lalu kemudian selesai turun ke bawah, naik bis, langsung masuk kota Madinah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairi ahliha wa khaira ma fiha. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Berikan saya kebaikan kota Madinah, kebaikan penduduknya, kebaikan orang-orangnya, jauhkan dari kejelekannya, keburukannya. Setelah itu masuk penempatan kamar. Kamar hanya sekedar untuk ganti baju dan mandi ganti baju. Karena kita lebih lama di masjid. Habis itu dibawa oleh pembimbing masuk ke Masjid Nabawi, masuk dari pintu Babus Salam yang laki-laki, ibu-ibu masuk belakang Masjid Nabawi, sebelah kiri, sebelah kanan itu khusus perempuan. Kanan perempuan, kiri perempuan. Laki-laki dari depan masuk Babus Salam, jalan pelan-pelan sampai di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah. Saya nggak bisa banyak-banyak Pak Ustaz, satu saja. Assalamualaikum ayuhan Nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Satu langkah. Assalamualaikum ayuhan Nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Satu langkah. Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah Abu Bakrin Siddiq. Satu langkah. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin Umar ibnul Khattab. Berdoa kepada Allah. Di antara doa mustajab adalah ketika berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung keluar, nama pintu Babul Baqi. Disebut Babul Baqi karena pintu itu setentang dengan pemakaman Baqi. Pintu yang pertama Baqi. Di sampingnya namanya Babu Jibril karena malaikat Jibril masuk dari pintu itu. Yang ketiga namanya Babun Nisa karena dulu perempuan masuk dari pintu itu. Itulah dalil perempuan ke masjid karena ada pintunya. Nggak mungkin pintunya ada orangnya, nggak ada. Babun Nisa. Sekarang laki-laki di situ karena perluasan masjid. Keluar dari Babul Baqi, masuk lagi ke masjid, belok kiri masuk ke masjid, barulah sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, zikir baca Quran, nunggu masuk waktu. Tergantung nanti kita sampainya kapan. Masuk pagi, nunggu zuhur. Masuk petang, nunggu maghrib. Masuk malam, nunggu subuh. Lebih banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti dibawa jalan-jalan. Dibawa ke masjid yang pertama didirikan Nabi ketika Nabi sampai ke kota Al-Madinah. Nama masjidnya Masjid Quba. Pakai hamzah, Quba. Di Masjid Quba itu jangan lupa sholat sunat. Siapa yang sholat sunat di Masjid Quba dapat pahala seperti melaksanakan umrah. Karena banyak juga jamaah sampai di Masjid Quba nggak sempat sholat, akhirnya diajak pembimbing, ayo segera masuk bis kita berangkat. Waduh, nggak sempat. Kamu nggak sempat dari sholat? Enggak. Kenapa nggak sempat? Buat konten. Sholat dulu. Habis sholat baru buat video, buat foto dan lain sebagainya. Masjid Quba didirikan 4 hari. Nabi berangkat hari Senin dari kota Makkah menuju kota Madinah. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin 8 hari sampai Nabi 4 malam di Quba. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam berdiri Masjid Quba. Masjid Quba masjid yang didirikan pertama oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Quba nanti dibawa ke Masjid Qiblatain. Qiblatain 2 kiblat. Karena dulu awalnya kiblatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Orang Yahudi ngejek. Wah, lihat tuh. Orang Islam sholatnya ke arah Masjidil Aqsa. Nabi ingin supaya arah kiblat berpindah ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami sudah melihat wajahmu mendongak ke atas langit, berharap supaya arah kiblat dipindahkan. 18 bulan. 16, 17, 18 bulan menghadap ke Masjidil Aqsa sampai akhirnya turun ayat bulan Sya'ban. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Akhirnya mereka menghadap ke arah Masjidil Haram. Masjidil Aqsa ke sana, Masjidil Haram ke sana. Masjid itu disebut dengan Qiblatain, 2 arah kiblat. Saya pertama kali melaksanakan haji tahun 1992. Jadi waktu itu di dinding itu ada tulisan besar 5 bahasa. Bahasa Arab,
bahasa Inggris, bahasa Prancis, ada bahasa Melayu di bawah untuk orang Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Ada keterangan, inilah kiblat pertama umat Islam. Sekarang saya lihat udah nggak ada lagi, sudah dijebol dinding itu. Saya tanya kenapa nggak ada lagi, karena orang jamaah banyak ngusap-ngusap dinding itu. Diambilnya sorban, diusap-usap, cium. Pemerintah Saudi nggak suka. Nah, akhirnya, padahal kan bagus diusap, bersih kan. Orang nggak suka, bid'ah kata dia. Lalu mengusap itu barokah. Imam Ahmad bin Hambal ziarah ke Raudah, dia usap kaki tempat khotib itu. Ini kaki tempat khotib, dia usap, dia cium. Ditanya, kenapa kau cium wahai Ahmad bin Hambal? Karena bekas telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Jadi mencium. Itu mengapa Anas bin Malik mencium telapak tangan Nabi. Saya berjumpa dengan ulama, saya cium tangannya. Ulama dari Maroko, keturunan Sayyidina Hasan. Setiap kali mau dicium, ditariknya tangannya. Setiap kali dicium, tangan saya bersentuh, tangan saya sendiri saya cium. Karena tangan saya bersentuhan dengan tangannya. Salah satu mengambil barokah adalah dengan cara mencium telapak tangan. Hajar Aswad juga dicium. Kalau nggak bisa mencium Hajar Aswad, dipegang Hajar Aswad. Tangan kita yang bekas cium, kita cium. Salah satu asbab turunnya barokah. Ada satu jamaah, Ustaz, katanya Hajar Aswad itu orang ramai berbondong-bondong. Iya, tapi tadi Pak Ustaz, pas saya cium Hajar Aswad, sepi, nggak ada orang. Saya heran. Saya penasaran, saya tanya, yang mana ditunjuk? Itu Hijir Ismail. Hijir Ismail. Nah, jadi yakinkan betul itu Hajar Aswad. Tadi saya cium Hajar Aswad, Pak Ustaz, kok lembut? Itu badan orang Afrika. Oke, buka mata, lihat dulu. Nah, lalu kemudian kita pun dibawa ziarah ke Masjid 7. Oh, banyak sekali masjidnya sampai 7. Karena waktu itu perang melawan kafir musyrik. Kata Salman Al-Farisi punya strategi perang. Bagaimana supaya orang Makkah tidak bisa masuk ke Madinah? Kita gali parit lebar sehingga kuda tidak bisa melompat. Nabi ikut menggali parit dan mengangkat itu. Nampak mereka perut Nabi itu basah karena keringat dan ada lumpur. Nabi ikut gotong royong ngangkat. Nabi itu bukan tujuh angkat masuk surga sampai ngangkat, enggak. Nabi ikut gotong royong. Ambil barokah. Ada 7 pos tempat penjagaan penggalian parit itu dijadikan masjid, dijadikan satu. Itulah dia Masjid 7. Disebut juga dengan perang Ahzab. Kenapa disebut perang Ahzab? Perang koalisi kafir musyrik menyerang Nabi dengan orang Yahudi. Disebut juga dengan perang Khandaq. Karena Khandaq artinya parit. Jadi nanti lokasinya itu satu. Masjid 7, perang Ahzab, perang Khandaq itu sama. Jangan sampai jamaah kelahi dengan trapel lain. Enggak enak Pak Ustaz, mereka dibawa ke perang Ahzab, kami kok enggak. Ya itulah. Perang Ahzab, perang Khandaq, Masjid 7. Habis itu dibawa ke lokasi perang Uhud. Tempat yang kita naik, bukit kecil itu namanya Jabal Rumat. Rumat pemanah. Adapun bukit Uhud, itulah yang di belakang yang panjang itu bukit Uhud. Jadi jangan bilang, saya tadi naik ke bukit Uhud. Kita nggak naik ke Uhud. Kita sedang melihat bukit Uhud yang panjang. Lokasinya di daerah pebukitan Uhud. Di atas itulah pasukan pemanah disusun Nabi. Kata Nabi, saya akan berperang di bawah. Kalian menjadi pemanah di atas. Kalau saya menang, kalian jangan turun. Kalau saya kalah mati di bawah, kalian juga jangan turun. Kalian di atas. Siap. Pasukan pemanah siap dari atas. Tiba-tiba Nabi menang. Nabi dan sahabat menang. Banyak harta ghanimah rampasan perang. Turun mereka ke bawah. Ketika mereka turun ke bawah, panglima perang kafir musyrik namanya Khalid bin Walid. Belum Islam waktu itu Khalid bin Walid. Dia berputar mengelilingi Jabal Rumat. Dia serang dari belakang. Kaum muslimin kalah. Gara-gara pasukan turun. Patah gigi Nabi. Dilarikan bersembunyi di balik bukit Uhud. Sahabat meminta, ya Rasulullah, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu ada doa mustajab. Minta satu doa supaya mati mereka semua.
Kata Nabi, doa itu aku simpan. Untuk siapa? Syafa'atan li ummati yawmal qiyamah. Doa itu disimpan Nabi untuk kita. Kita sudah didoakan Nabi 1445 tahun yang lalu. Sekarang kita mau datang mengobati kerinduan kita kepada dia. Selama ini kita nangis membayangkannya. Nanti kita akan langsung di depan makamnya insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala permohonan kita. Selama di Madinah banyak-banyak berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya kalau berselawat saya hitung Pak Ustadz, beli tasbih. Banyak juga jamaah umroh ini lebih lama milih tasbih daripada bertasbih. Masuk toko tasbih, tasbih kecil nggak jadi, tasbih besar nggak jadi, tasbih panjang nggak jadi, tasbih pendek nggak jadi, tasbih kayu nggak jadi, tasbih kaca nggak jadi. Akhirnya lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Beli tasbih 100 biji, pulang ke rumah semuanya untuk tamu. Tinggal satu tasbih digantungkan di mobil. Banyak mobil masuk surga, yang punya masuk neraka. Na'udzubillah. Nah ini bagi yang menghitung pakai tasbih. Tasbih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seperempat hariku kupakai bersolawat? Bagus. Bagaimana kalau setengah hariku kupakai bersolawat? Bagus. Bagaimana kalau seluruh hariku kupakai selawat? Maka kesusahanmu akan hilang, rezekimu berlimpah, derajatmu diangkat. Orang yang sibuk dengan solawat sampai lupa berdoa, Allah beri dia sesuatu yang lebih baik daripada yang dia doakan. Maka sibukkan saja diri kita. Saya banyak hal dalam hidup saya yang tidak pernah saya mintakan. Saya malu untuk mintanya. Allah kasih. Situ saya baru paham. Janji Allah. Kalau kau sibukkan dirimu dengan zikir, kau sibukkan dengan solawat, maka Allah beri engkau lebih baik daripada yang kau minta. Sama misalnya ibu punya anak, bapak punya anak. Anak ini banyak minta. Minta mobil, minta handphone, minta motor, minta uang, minta duit. Tapi anak yang satu lagi nggak pernah minta. Tapi dia prestasi. Nilainya bagus, orangnya sopan. Maka yang nggak minta ini diberi lebih banyak. Kenapa? Karena prestasinya. Prestasi kita apa? Kita nggak punya prestasi apa-apa. Kita hanya bisa bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya tidak mengandalkan jumlah. Jadi jumlah nggak terlalu saya hitung. Yang penting sering. Nah, jangan karena ngejar. Banyak juga orang ngejar. Saya satu hari mesti 1000. Karena ngejar angka, akhirnya bunyi selawatnya nggak jelas. Macam dapat tempe mendoan panas. Kalau saya tetap saya jaga, yang pelan-pelan gak apa-apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Gimana kita jadi belanja sore ini? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala. Tetap ngobrol. Bukan berarti sholawat lantas gak ngobrol. Tetap ngobrol. Seandainya ya, kalau boleh berandai-andai, kalau boleh berandai-andai. Ibu yang bawa kertas sama pena, yang nggak bawa tulis aja di WA, kirimkan ke Ustadz Atta. Udah siap semua? Ready? Pertanyaannya mau saya sebutkan ini. Saya hitung sampai 7 untuk persiapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waktu menulisnya saya kasih 1 menit. Saya hitung jam saya. 2 menit lah, 2 menit. Nanti habis itu saya mau baca. Udah siap? Apa yang Anda lakukan ketika Anda dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mulai menulis. Sementara nulis saya minum teh dulu.
Siap Ustaz Atta. Ustaz bacakan apa yang ditulis. Terserah Ustaz Atta mau pilih. Ustaz Atta gak usah disobek Bu, nanti dikembalikan lagi ke Ibu. Kasih aja sama bukunya sama nomor rekening sekalian. Mana? Udah ada yang ngirim Ustaz Atta? WA pertama yang masuk, jawabannya menangis. Kalau ketemu sama Nabi dia nggak bisa melakukan apa-apa, dia hanya menangis. Nggak tahu dia mau buat apa, hanya menangis di hadapan Nabi SAW. Siapa lagi? Sebelah sini boleh Ustaz? Boleh, silakan bacakan Bang. Oleh sebelah sini. Bacakan Bang. Apa yang dilakukan kalau ketemu Nabi? Ini jawaban dari ibu-ibu. Salawat, berdoa, meminta syafaat di hari kiamat dan berkumpul bersama Rasulullah di surga. Paket komplit nih Ustaz yang di sini. Enggak. Kalau ketemu sama Nabi itu apa yang dia lakukan? Yang dilakukan Pas ketemu gitu, pas ketemu apa yang dilakukan? Izin Ustaz, akan mencium tangan beliau dan menatap beliau dengan dekat dan berharap beliau mengajak ke surga. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah akan mencium tangan Nabi, menatap wajah Nabi. Masya Allah. Allah mengkabulkan segala harapan kita. Amin ya Allah. Mungkin dari bapak-bapak masih belum Ustaz ya? Bapak-bapak masih istikharah lagi. Biasanya kalau bapak-bapak rasional nih Ustaz jawabannya. Mereka lama berpikir. Seperti dulu lama mereka memutuskan untuk memilih ibu. Ada tulisan ibu tentang pertanyaan tadi, ibu simpan, ibu bingkai. Itulah nanti yang akan ibu lakukan saat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Karena itu tulus dari lubuk hati ibu yang paling dalam. Ibu akan diam, ibu akan menangis, ibu akan menatapnya, ibu akan mencium tangannya, ibu minta syafaatnya. Bukan untuk ujian SNMPTN. Bukan pula jawaban saya lebih mulia daripada jawaban ibu. Cinta ada dalam hati kita masing-masing. Kita berangkat itu karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Sebesar apa cinta kita kepada Nabi, sebesar itulah perjuangan kita untuk menolong Islam. Sebesar apa cinta kita kepada Nabi, sebanyak itulah selawat kita. Sebesar apa cinta kita ke Nabi, sekuat itulah motivasi kita untuk berangkat berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kita akan bahas dalam tanya jawab. Saya kembalikan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jamaah. Belum kan ya. Baik, terima kasih banyak. Ucapkan terima kasih kepada Tuan Guru kita Haji Abdul Samad LC DSE PhD yang sudah memberikan tausiah sekaligus manasik umrah bersama kita di sini. Baik Ustaz, mungkin untuk tanya jawabnya langsung sekarang atau sekarang Ustaz ya. Boleh berapa pertanyaan dulu Ustaz? 3 dulu ya. Baik, 3 pertanyaan. Boleh dari ibu-ibu, boleh dari bapak-bapak, dan satunya lagi terserah nanti siapa. Silakan dari ibu-ibu dulu boleh. Yang ingin bertanya silakan dari ibu-ibu, boleh di belakang ya, silakan. Mikrofonnya ulun boleh pinjam dulu sama Ustaz Hatta. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini salah satu kekhawatiran saya pribadi. Alhamdulillahnya dalam kesempatan ini saya bisa berangkat umroh bersama anak saya yang kebetulan masih usia 1,5 tahun. Seperti yang tadi saya barusan lihat, Pak Ustadz juga membawa anak Ustadz pas ibadah umroh. Mungkin bukan bermaksud berpikir negatif, cuman mungkin kekhawatiran ketika melaksanakan ibadah, anak tidak berada di dalam kondisi yang kurang baik atau kurang kondusif,
Kira-kira bagaimana umroh yang saya lakukan? Apakah ada tips atau pesan Ustadz untuk kami sebagai orang tua dalam menjalankan ibadah umroh nanti? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan ibu siapa tadi namanya? Hisan, Khairatun Hisan. Khaira aja. Haira, baik Ibu Haira. Ini pertanyaan dari Ibu Haira tadi Ustadz, katanya kalau misalkan anaknya itu ketika beribadah itu rewel Ustadz ya, kira-kira itu seperti apa Ustadz? Boleh mau dijawab langsung atau tanya lagi Ustadz? Boleh saya jawab dulu. Baik, silakan Ustadz. Berangkat umroh Februari tahun lalu itu pas usia Sami 1 tahun. Selama di sana yang saya khawatirkan musim dingin nanti dia kedinginan, flu, karena pakai waktu dari Makkah ke Madinah kain ihram. Ternyata Masya Allah tabarakallah, dia tidak sakit sama sekali, tidak flu, tidak batuk, sehat walafiat. Jadi anak-anak ini kalau dia menangis, pertama haus, yang kedua mungkin pempesnya basah, yang ketiga mungkin dia mau Jadi kalau itu kita antisipasi, insya Allah obat yang paling mujarab adalah ASI. Nah, jadi selain itu doa, ibu tenangkan, insya Allah. Adapun masalah terkait dengan ibadah, sebelum tawaf ganti pempesnya, ganti pempes, karena kita tidak bisa membawa anak yang bernajis. Niat tawaf untuk ibu saja. Niat tawaf untuk ibu atau bapak saja. Tak bisa sekali niat dengan anak itu. Nah, supaya ibadah kita tidak rusak. Kesehatannya insya Allah terjaga. Ibadah anaknya, ibadah ibu bapaknya juga insya Allah. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran saya sudah mengalami sendiri tahun lalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga ibu bapak yang membawa anak-anak kecil insya Allah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam. Baik, demikian untuk selanjutnya silahkan dari bapak-bapaknya, boleh ada yang ingin bertanya silahkan. Kita masih buka sesi tanya jawab, Pak. Silahkan yang ingin bertanya. Baik, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhubung dengan yang terakhir tadi, Pak Ustadz Abdul Somad, umur anak Pak Guru setahun itu sudah bersunat. Sami tadi ya, laki-laki kan sudah bersunat, Ustaz. Masya Allah. Yang ulun tanyakan, seandainya anak itu belum bersunat, ikut tawaf kepada orang tuanya, misal digendong, walaupun pakai pampers, tapi dia belum berhitan lagi. Sedangkan syarat tawaf jannah suci. Nah, jalan keluarnya gimana Ustaz? Kita tidak boleh sholat memegang, membawa najis. Nah, Maka ibu, bapak yang sholat membawa anak belum hitam. didalilkannya, kenapa kamu bawa anak tawaf sholat? Karena Nabi bawa cucunya sholat. Cucu Nabi nggak pakai pampers. Cucu Nabi nggak pakai pampers, dan cucu Nabi berkhitan waktu kecil. Bagaimana dengan anak yang tidak berkhitan? Anak yang tidak berkhitan dikhawatirkan ada najis di bawah kulfah. Mohon maaf, di bawah kulit yang belum dipotong. Maka sebelum berangkat tawaf itu dibersihkan dia seperti orang cebok, lalu kemudian dipakaikan pampers atau kain biasa, jangan sampai berserak di Masjidil Haram. Maka insya Allah kita tidak membawa najis, karena najis yang disebut najis itu menggumpal dia di bawah kulit, bukan dagingnya itu. Jadi kalau dibersihkan sebelum berangkat itu, maka insya Allah selama putaran tawaf itu suci bersih.
Kalau ragu, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka, maka gantian ibu sama bapak. Waktu bapak tawaf, tinggal sa'i tak masalah. Sa'i tidak berwudu tak masalah. Membawa anak ini pun juga tak masalah. Yang jadi masalah ini tawaf. Nah, tapi kalau dilakukan semua yang sudah kita syaratkan kesucian tadi, maka insya Allah sahlah tawaf menurut para ulama dari berbagai mazhab yang saya kombinasikan. Wallahu a'lam, Ustaz. Barakallah. Ustaz, kemudian antum menerapkan ketika di pesawat menerapkan sholat pakai tayamum atau lihurmil waqti? Sholat di tempat tidak ada alat bersuci, air tidak ada, debu tidak ada, maka ulama terbagi tiga. Ulama mazhab Hanafi tidak wajib sholat karena tidak ada air, tak ada debu, maka sholat tidak wajib. Jadi kalau ada di antara keluarga kita yang tidak sholat, itu berarti dia punya dalil karena tidak ada air dan tak ada debu. Yang kedua, mazhab Hambali, sholat tanpa air dan debu, sholat saja. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, sholat tanpa air dan debu, tanpa wudhu dan tayamum, nanti sampai di tempat tujuan, sholatnya diulang lagi. Nama sholatnya yang di tempat tujuan itu sholat i'adah. Sholat itu dibagi tiga. Sholat yang kita laksanakan zuhur ini, sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan. Sholat yang kita laksanakan zuhur ini mengganti yang kemarin, qadhaan. Sholat zuhur yang sudah dilaksanakan ternyata tidak sah karena di ujung kaki ada bekas cat. Wudunya tidak sah karena ada bagian wudu yang tidak kena air, diulang lagi, namanya sholat i'adah. Sholat yang diulang itu namanya sholat i'adah. Sholat yang di pesawat itu namanya sholat lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu, karena tidak boleh waktu ini kosong tanpa sholat. Di antara tiga mazhab, mana yang Ustaz pilih? Saya pilih mazhab Syafi'i. Kenapa Ustaz tidak pilih Hanafi? Mazhab Hanafi paling enak, nggak sholat. Kenapa? Karena nggak ada alat bersuci. Gimana kalau ternyata nanti di akhirat saya dituntut, hai Abdul Somad, kamu punya utang karena kamu tidak sholat. Kenapa tak pakai mazhab Hambali? Mazhab Hambali kan sholat. Iya, bagaimana kalau di akhirat ternyata kamu memang sholat, tapi sholatmu tidak sah karena kamu tidak wudhu dan tayamum. Saya tetap punya utang. Yang selamat mazhab Syafi'i. Di pesawat tetap sholat, dan sholatnya seandainya tidak sah tetap tergantikan. Itulah mengapa saya pakai mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i mazhab yang terkenal ahwat, tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi. Tapi kata Ustadz kami, di pesawat itu ada debu Pak Ustadz. Debu yang saya pahami itu begini dalam hadis. Ini tempat pelana kuda atau pelana unta. Ada cahaya matahari. Waktu pelana itu dipukul pakai tangan, naik debunya ke atas. Waktu ibu jemur kasur zaman dulu berdebu, kasur sekarang enggak. Dipukul, naik debunya ke atas. Itu yang disebut ada debu. Menurut saya, tapi saya bukan imam mujtahid, menurut saya pesawat juga ada. Tapi kalau ibu bapak ikut pendapat yang mengatakan di pesawat ada debu, maka silakanlah bertayamum. Tapi kalau tidak, sholat saja tanpa wudu dan tayamum, namanya sholat lihurmatil waqti. Nanti sampai di Madinah diganti namanya sholat i'adah. Kalau yakin di situ ada debu, dibuka jam dan cincinnya. Kalau dititipkan ke teman, ingat ke siapa menitipkan. Habis itu usapkanlah di mana yang diyakini ada debu. Yakin debu ada di kursi ini, yakin ada debu di sini. Habis itu dipukulkan, habis itu dihembuskan. Lalu kemudian debu yang di sini ini di pangkal wajah, ini di ujung wajah, ini di pangkal wajah, ini di ujung wajah.
Jadi bukan begini. Bukan. Ya, ini di pangkal wajah, ini di ujung wajah. Satu kali saja. Habis itu debu, pukul, lembuskan. Debunya dibagi 3. 1, 2, 3. Debu yang di ujung jari ini di bagian bawah. Debu yang bagian dalam ini untuk yang dalam. Debu yang ini untuk di sini.